Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Membaca hari ini menginspirasi masa depan. Pernahkah kita berkata, nanti saja masih ada waktu? Atau kita merasa, sudah seharian penuh kita sangat sibuk, tetapi saat malam tiba, justru tidak ada pekerjaan penting yang benar-benar selesai. Pertanyaan sederhana itulah yang membuat saya tertarik membaca buku Lorong Waktu, karya Monde Ariesta yang diterbitkan pada tahun 2014 dengan jumlah 197 halaman. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat waktu dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya tentang jadwal dan jam, tetapi bagaimana keputusan kecil untuk menentukan hidup kita. Filosofi inilah yang mendasari resensi saya hari ini. Saya, Nur Aini, pelajar di MTS Negeri 60 Kumba. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resensi saya yang berjudul Menyusun Prioritas Menata Masa Depan dari buku Lorong Waktu karya Monde Ariesta. Hal pertama yang saya pelajari dari buku ini adalah bahwa sibuk belum tentu produktif. Sebagai pelajar, terkadang kita merasa sudah belajar seharian, tetapi ternyata waktu yang kita gunakan habis untuk hal-hal yang kurang penting. Buku ini mengajarkan kita bahwa produktif belum tentu melakukan banyak hal, melainkan melakukan hal yang benar. Selain itu, penulis juga mengajak kita untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan seringkali membuat kita menunda belajar karena lebih memilih bermain atau melakukan hal-hal yang kita senangi. Pembahasan lain yang sangat menarik adalah tentang kebiasaan menunda pekerjaan. Menunda memang terasa nyaman sesaat, tetapi akhirnya tugas akan menumpuk dan membuat kita semakin terbebani. Buku ini mengingatkan bahwa langkah kecil yang dimulai hari ini jauh lebih baik daripada rencana besar yang terus ditunda. Buku ini juga memberikan contoh bagaimana mengolah waktu melalui penyusunan agenda dan menentukan skala prioritas. Dengan begitu, kita dapat menggunakan waktu dengan lebih terarah dan tanpa merasa terburu-buru. Namun, yang paling saya sukai adalah pesan bahwa mengelola waktu bukan berarti bekerja tanpa henti. Kita juga perlu menikmati hidup, seperti berkumpul dengan keluarga, membaca buku, berolahraga, ataupun sekedar beristirahat saja. Karena hidup yang seimbang akan membuat kita lebih semangat untuk terus berkarya. Menurut saya, bahasa dalam buku ini sangat ringan dan mudah dipahami, juga dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga sangat cocok dibaca oleh para pembaca maupun masyarakat umum. Setelah membaca buku ini, saya menyadari bahwa waktu adalah kesempatan yang tidak dapat diulang. Cara kita memanfaatkan hari ini akan menjadi penentu siapa kita di masa depan. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan buku Lorong Waktu untuk teman-teman pelajar. Buku ini mengajarkan bahwa keberhasilan bukan tentang siapa yang paling sibuk, tetapi siapa yang dapat mengelola waktu, menentukan prioritas, dan menghindari kebiasaan menunda dan menjalani hidup secara produktif dan seimbang. Karena pada akhirnya, waktu tidak akan menunggu kita. Kitalah yang harus belajar menghargai setiap detiknya. Pagi hari membaca buku, ilmu bertambah sepanjang masa. Sampai jumpa di lain waktu. Salam literasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.